Baik, 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Langsung saja kita sapa langsung ya, yaitu ada Dr. Neng Sari Rubianti SPB yang sudah hadir di hadapan saya nih. Halo, selamat sore. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, untuk Insan Medina hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya selama 1 jam ke depan. Dan juga untuk Insan Medina yang ingin bertanya secara langsung kepada Dr. Neng ini, silahkan bisa melewati WhatsApp di 0817678153 atau melewati telepon di 026228407882. Baik, bulan Oktober nih dokter, ini bisa dibilang adalah bulan kanker payudara. Betul ya dokter ya? Betul. Baik, dan tema kita hari ini memang yaitu mengenai deteksi dini kanker payudara, seperti itu. Nah, mungkin Insan Medina juga di sini belum banyak yang aware begitu ya mengenai yang namanya kanker payudara ini, masih menganggap sepele apabila ada tanda-tanda yang mengarah ke situ ya dok ya. Nah, kita akan berikan informasi selengkap-lengkapnya bersama Dokter Neng ini. Yang mana untuk Insan Medina juga sekali lagi yang ingin bertanya mengenai kanker payudara atau mungkin kanker-kanker yang lainnya, silahkan. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa Dr. Neng Sari Rubianti SPB ini merupakan dokter spesialis bedah umum di Rumah Sakit Medina. Baik, dokter, sebelumnya kita pengen tahu nih ya, kenapa sih kok bulan Oktober itu diperingati sebagai bulan kanker payudara begitu, silakan dokter. Ya, ini sebagai suatu upaya ya untuk mengingatkan kita semua akan adanya penyakit ini. Sebetulnya bulan kanker payudara sedunia ya. Betul. Jadi peringatannya itu memang secara internasional gitu. Jadi upaya kampanye sih sebenarnya untuk terutama perempuan, walaupun memang sama laki-laki juga sama bisa terkena kanker payudara. Cuman kita bisa melihat di sini bagaimana pondasi keluarga itu sangat penting keberadaan ibu ya. Betul. Jika ibu sakit, dia tidak akan bisa mengurus keluarganya. Sementara walaupun ayah mencari nafkah gitu ya, tapi motornya tetap ibu untuk pendidikan anak misalkan ya. Terus bagaimana mengamankan rumah, misalnya seperti itu. Jadi di sini tuh membangun kesadaran bersama mengenai kanker payudara yang angka kematiannya tuh cukup tinggi. Setelah kanker serviks, ya di angka 3,6% kematiannya. Jadi diharapkan semua orang gitu ya peduli tentang kanker payudara ini, makanya ada seperti acara bersama gitu ya. Betul. Seperti itu. Baik. Dan memang ini adalah salah satu penyakit yang memang sangat-sangat menjadi satu penyakit yang sangat-sangat ditakuti oleh kaum perempuan ya dok ya. Dan ternyata tidak hanya usia lanjut, usia dini juga ini bisa mengalami kanker payudara ya dok ya, seperti itu. Betul. Nah, kira-kira biasanya untuk kasus kanker payudara nih di Indonesia itu mengalami kanker payudara biasanya di usia berapa? Biasanya di atas usia 45 tahun sih ya, angka kejadiannya lebih tinggi. Cuman memang tidak menutup kemungkinan bisa muncul lebih dini, tergantung tipenya ya. Di sini sih yang harus kita waspadai adalah semua benjolan pada payudara. Jadi benjolan pada payudara itu mungkin ada yang bergejala, ada yang tidak gitu ya. Tiba-tiba muncul sudah besar misalkan seperti itu. Cuman yang harus respon itu adalah takut gitu ya. Takut itu jangan lari gitu, menghindar betul. Gitu. Tapi kalau memang misalkan menemukan adanya benjolan di payudara, yang dilakukan justru dekati gitu ya, justru kenali apa ini gitu, dengan berkonsultasi ke dokter. Jadi benjolan itu kalau dari segi tipenya ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, yang jinak juga
biasanya terjadi pada remaja nih yang jinak. Mungkin pendengar juga sering mendengar FAM gitu ya, fibroadenoma, gitu, fibrokistic disease gitu kan. Itu banyak di usia-usia remaja lah ya, SMA misalkan, atau pas usia-usia kuliah awal gitu. Memang di rentang usia itu munculnya. Nah, kalau sudah di atas 35, 40 gitu, benjolannya lebih riskan ke arah ganas misalkan gitu. Seperti itu. Jadi jadi memang di sini bukan berarti masih muda nih, kalem-kalem aja gitu kan ya. Betul. Justru dari usia remaja, dewasa juga ini harus sadari lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, untuk kanker payudara ini sendiri, dokter, ini berupa benjolan, dan benjolan itu biasanya berada di mana? Apakah memang berada di payudara karena kanker payudara berarti di payudara, atau mungkin benjolannya ada di sekitar ketiak atau gejalanya, atau seperti apa nih, Dok? Iya, sebetulnya kalau dari organ payudaranya kan ya, payudara dan ketiak. Ketiak jadi memang ada tail ya, atau buntut dari kelenjar payudara gitu, bisa nyampe ke ketiak, dan memang dari aliran getah beningnya juga menuju ke ketiak, getah bening. Jadi maksudnya apa ya gitu getah bening? Jadi mungkin benjolan mungkin kankernya kecil ukurannya, ukuran mili, tapi dia ganas, super ganas misalkan ya, akhirnya dia menyebar ke organ yang paling dekat. Organ yang paling dekat itu kelenjar getah bening. Jadi munculnya mungkin yang kerasa sama pasien benjolan di ketiaknya. Padahal intinya induknya mungkin ada di payudara yang tidak teraba. Misalnya seperti itu bisa terjadi, dan memang sering juga ada beberapa pasien yang seperti itu. Gitu. Jadi mungkin yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri untuk selalu mendeteksi gitu, dengan upaya sadari. Pada saat pemeriksaan itu, pemeriksaan payudara sendiri ya, sadari itu kan pemeriksaan payudara sendiri. Pada saat pemeriksaan itu, kalau misalnya kita ngerasa ada benjolan, kan harusnya empuk gitu ya semuanya, terus kok ada gerinjal misalnya kayak gitu, segera dikonsultasikan untuk kita teliti lagi gitu ya, ke arah mana sih benjolannya, apakah perlu tindakan operasi misalkan ya, atau tidak, seperti itu. Jadi jangan ditunda karena nggak ada sakitnya gitu ya. Kadang-kadang memang justru nggak ada gejala, nggak ada sakit. Jadi jangan sampai nunggu sakit, jangan sampai nunggu istilahnya gejalanya itu berat begitu ya, Dok ya, baru periksa nih, cepet-cepet periksa. Pada saat setelah periksa nanti terlambat, wah ini sudah stadium sekian begitu kan, seperti itu. Betul. Nah, tadi disebutkan bahwa ada istilahnya sadari begitu ya. Mungkin sebagian insan Medina sudah mengetahui, oh iya sadari itu yang seperti ini gitu kan. Atau mungkin kebetulan ada ini para remaja putri yang baru sadari, apa ya itu teh sadari teh, caranya gimana sih Dokter Eneng gitu. Silakan mungkin dijelaskan nih, Dokter. Baik. Jadi sadari itu mulai dari kita mengamati payudaranya ya, dari segi bentuk payudaranya dulu. Bentuknya nggak simetris nih, Dok, gitu, normal nggak gitu ya? Ya bisa aja nggak simetris, dan itu normal karena memang kan kita banyak menggerakkan tangan kanan misalkan, yang kanan lebih besar dari yang kiri, itu wajar. Tapi pada saat kita bercermin, misalkan ya bentuknya kok ada kayak ketarik, misalkan ya ada jeglong misalkan gitu, terus kok ada titik-titik kayak kulit jeruk ya, terus kok pembuluh darahnya kayak aktif banget gitu ya, kelihatan banget gitu ya, kok ada kemerahan misalkan, walaupun tidak sakit tapi kemerahan gitu, ya itu kita lanjutkan ya dengan pemeriksaan di raba ya, bahasa ininya ya, umumnya ya, diraba dengan caranya. Kalau kita periksa payudara yang sebelah kiri, posisi kita berdiri ya, menghadap cermin. Kalau misalkan payudaranya sebelah kiri, maka tangan yang sebelah kiri kita simpen di belakang kepala.
Ya, Oke. ya biar Langsung apa? praktek loh aku ini Iya. sama Dina. Biar Ya sama Dina juga nggak apa-apa, ini langsung diikutin langsung aja ya. diikutin, ya. Langsung diikutin arahan dari dokter Eneng. Kemudian apa namanya, setelah kenapa tujuannya biar payudaranya keluar. Ya, maksudnya kan kalau misalkan tangan kita ke bawah jadi menekuk ke bawah ya, Betul. bahasanya enggak apa ya, ya enggak kelihatan secara keseluruhan. Intinya biar lebih jelas tangannya harus diangkat, yang sebelah kiri diangkat di belakang kepala. Karena memang itu payudara itu berdiri di belakang otot. Otot dada namanya musculus pectoralis ya. Jadi di saat bahu kita tangan kita dikataskan itu bahu, jadi si otot pectoralisnya kan ikut kontraksi. Jadi kalau misalkan ada tadi apa namanya kayak ngejeglong, mengkerut gitu, akan lebih kelihatan lagi, lebih jelas lagi. Nah, diraba sama tangan kanan sesuai dengan arah jarum jam ya, dari luar ke dalam sampai ke akhir puting. Ya, semuanya disasar gitu. Sedikit 2 jari itu kayak jalan naik tangga gitu. 2 jari itu kayak jalan naik tangga. Pakai 2 jari bisa, pakai 3 jari bisa, tapi kayak jalan naik tangga gitu. Apa namanya, beriringan si jari kita. Nah, terus disasar sampai akhirnya nyampe ke putingnya ya, atau pentolnya itu ya, ke putingnya. Kemudian bisa kita pencet sedikit apakah keluar cairan yang tidak normal gitu ya, harusnya tidak keluar cairan. Seperti itu. Ya kalau misalkan ada benjolan, misalkan bergerak, tidak bisa bergerak, keras atau apa, ya harus kita curigai itu dan kita lanjutkan jadi sadanis, sadari secara klinis, diperiksa sama klinisi gitu, sama dokter, seperti itu. Nah, terus kapan sih dilakukannya gitu ya? Apakah setiap kali mandi? Kan ribet banget gitu ya. Bisa 1 jam ya dok ya? Iya, mandinya jadi harus agak lama ini ya, nih. agak lama. Jadi PR. pada prinsipnya ya pada waktu menstruasi ya, hari ke-5. Pokoknya payudara sudah agak lembut lah. Payudara Gitu. sudah lembut. Bisa sampai hari ke-18 atau 17. Ya, jadi 1 bulan 1 kali ya dok ya? Cuman kalau bisa tuh ditetepin gitu. Aku mau tiap hari ke-7 abis men gitu. Jadi hari pertamanya itu hari pertama kali mens, kita sebut hari pertama mens. Jadi kalau bisa ditetepin. Jadi aku tanggal segitu waktunya periksa payudara, misalnya seperti itu. Nah, terus kalau yang nggak teratur gimana dok? Gitu ya. Iya betul. Kalau yang nggak teratur, pilih hari yang sama di tanggal yang sama, gitu ya. Maksudnya di tanggal terutama ya. Kalau hari bisa berubah. Betul. Di tanggal yang sama, pada saat payudara itu lunak, ya nggak kenceng gitu ya, nyeri nggak kenceng kayak mau mens kan beda ya. Iya betul. Jadi pada saat payudara mau lunak, payudara kita lunak, ditetapkan pada tanggal itu saja. Itu setiap bulan. Ya. Kalau perlu pakai alarm. Iya, pakai gitu. alarm pengingat reminder ya. Nah, gitu ya. Jadi nantinya juga pada saat baik-baik aja, terus ternyata ada satu hal yang kok gini ya, ada yang berbeda, mungkin langsung bisa hubungi ke klinik ya, seperti itu. Apakah memang ini adalah gejala menjurus ke kanker payudara, atau mungkin mudah-mudahan mungkin ada hormon dan lain sebagainya, sehingga nanti diperiksa lagi apakah ini masuknya ke tumor jinak atau mungkin ganas juga, seperti itu ya dok ya. Betul. Nanti kita akan ngobrol lagi nih penyebabnya apa, ada kah di sini kaitannya dengan genetik atau keturunan. Nanti kita akan bahas kembali bersama Dr. Eneng, dan juga buat Insa Medina yang ingin bertanya silahkan ya lewat WhatsApp di 081767811053. Untuk prakteknya itu hari apa saja dok di Rumah Sakit Medina? Harinya hari Selasa, Rabu, kemudian Jumat dan Sabtu. Oke, jadi buat Insa Medina nih yang ingin berkonsultasi, ini kebetulan ada benjolan nih, apakah memang ini harus ditindak lanjut seperti apa? Ini langsung bisa berkonsultasi dengan Dr. Nengsari Rubianti SPB. Baik, di sini sudah ada yang masuk sepertinya. Sebentar ya dokter. Baik, selamat sore Dokter Eneng, kemudian Teh Rosi, ini mau nanya, untuk usia berapa ya harus mulai periksa payudara supaya terhindar dari kanker payudara? Begitu. Silakan. Ini pertanyaan yang pertama nih dokter, silakan. Ya,
Baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Harus mulai dari usia kapan ya? Sejak kelenjar payudara kita itu berkembang. Ya, berkembangnya kapan? Pada saat pubertas ya. Pada saat pubertas itu ya pertama kali mens ya. Dari sejak kita dapat menstruasi, mulai kita periksa payudara kita ya. Seperti itu. Nah, usia kadang sekarang ini mungkin beda ya dengan zaman-zaman angkatan kelahiran 80, 90, baru dapat haid itu usia belasan, betul ya. Tapi kalau sekarang ini kadang anak usia 10 tahun, 11 tahun itu udah dapat ya. Berarti di usia 10, 11 itu sudah harus mulai diperiksa. Sudah mulai. Oke, mungkin nanti SD lah ya, kelas SD 5, ya, kelas 5, kelas 6. Berarti ini harus ada bantuan dari mamahnya gitu ya. Karena usia-usia seperti itu kan masih belum ngerti lah ya, seperti itu. Baik. Kemudian baik, ada yang masuk lagi di 0896662299 sekian. Kalau ada benjolan di payudara, itu pasti kanker atau tumor. Terus kanker payudara apakah turunan? Terima kasih dari Nita, usia 20 tahun. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi tumor itu benjolan. Kanker itu ya suatu benjolan ya. Betul. Cuman benjolan yang ganas. Nah, kalau tumor itu ya ada yang jinak, ada yang ganas gitu. Jadi kalau misalkan ada benjolan, ya harus dipastikan itu ganas atau jinak. Bagaimana caranya? Dilakukan biopsi. Ya, dilakukan biopsi. Maksudnya apa ya biopsi itu? Ya pengambilan jaringannya diperiksakan ke laboratorium patologi anatomi untuk memastikan itu suatu benjolan jinak atau ganas. Ya, mungkin cara-cara biopsinya tergantung dari besarnya benjolan, sama tipe benjolannya ya. Ada yang pakai biopsi jarum, ya fine needle biopsi namanya. Ada juga yang diambil jaringannya sedikit, insisi biopsi gitu. Ada yang semua sebenjol-benjolannya diambil sekalian. Diangkat sekalian semuanya, semua benjolan beserta jaringan sehat di sekitarnya. Itu eksisi biopsi. Jadi tujuan operasinya itu sebetulnya memang untuk biopsi gitu ya. Setelah biopsi baru nanti kita periksakan ke patologi anatomi dan tata laksana lanjutannya sesuai dengan hasil pemeriksaan dari biopsi itu. Seperti itu. Dan apakah kanker payudara ini genetik? Ya, genetik itu salah satu faktor risiko. Faktor resiko. Iya, Berarti kalau misalnya dari leluhur kita ada, kita harus aware, harus hati-hati gitu ya, Dok. Dari ya? ibu ke atas, ibu ke samping gitu ya, bibi, uwa gitu ya. Jadi harus hati-hati lah harus ya. hati-hati. Jadi bukan penyakit keturunan ya, beda. Bukan penyakit keturunan, tapi bisa diturunkan. Bisa diturunkan dan lebih punya apa ya? Kejadian yang lebih Tinggi banyak ya, resikonya peluangnya ya ketimbang betul. orang-orang yang mungkin tidak ada genetik seperti itu. Genetik. Nah, kalau untuk penyebab sendiri nih, Dok, karena mungkin beberapa kali baca informasi kesehatan bahwa ternyata memang kasus kanker payudara di Indonesia ini melonjak cukup tinggi begitu ya, dan ini menjadi pembunuh juga untuk kaum hawa seperti itu. Penyebabnya seperti apa nih, Dok? Penyebabnya itu tadi kan ada yang genetik ya, perubahan gen. Kemudian ada dari makanan ya, makanan apa sih, seperti daging olahan gitu yang dengan pengawet. Betul. MSG atau kita sebut karsinogenik ya, yang punya zat arang yang tinggi. Betul. Gitu. Seperti yang makanan yang dibakar-bakar kayak gitu. Yang dikonsumsi terus-menerus dan dalam jangka waktu lama, ya, yang tinggi gula gitu. Iya. Itu satu dari makanan. Kemudian dari kegemukan, bisa ya obesitas juga.
dari apa namanya pola hidup lah ya. Seperti itu ya. Iya, Nah, radiasi. terus ada mitos nih ya. Ini bicaranya mitos. Saya sempat bahas sama Dokter Anet. Dokter, aku pengen dong siaran membahas mengenai mitos fakta gitu kan. Karena ini banyak banget berseliweran di masyarakat Indonesia nih, Garut lah khususnya. Apa benar katanya kalau udah menyusui itu, Kade hati-hati kita bakal kena kanker payudara? Enggak, sebaliknya. Sebaliknya malah yang tidak pernah menyusui anaknya justru punya faktor resiko lebih gitu tinggi ya. daripada yang menyusui ya. Kemudian tadi yang heads-nya masih terlalu dini ya. Oh iya. Itu pubertas perkoks namanya. Iya. Jadi dini harusnya memang sih 12 tahun ke atas ya. Kalau misalkan kurang dari 12 tahun itu berarti masuknya dini ya. Faktor resikonya ada tinggi untuk terjadi itu. Baik. Nah, ada satu lagi nih, Dok. Biasanya kan ibu yang sudah menyusui itu meskipun sudah disapi itu suka keluar cairan ya, Dok ya. Kalau iseng dipencet-pencet gitu, Dok. Nah, pada saat misalnya melakukan sadari ternyata keluar cairan, agak kaget dong, Dok. Nah, itu memang harus periksa atau misalnya abaikan saja? Sebaiknya diperiksa. Sebaiknya diperiksa. Iya. Dalam jangka waktu misalnya sudah disapi biasanya 2 tahun lah ya, lulus S2 nih. 2 tahun gitu. Terus kalau misalnya dari jangka waktu berapa bulan dari disapi nih, Dok? Masih aman misalnya masih dipencet masih keluar? Ya, tergantung warnanya mungkin ya. Oh iya. Ya, kalau misalkan warnanya putih seperti susu, ya normal-normal aja dan tidak ada benjolan. Tapi sebaiknya sih sekalian screening aja, ya, biar lebih yakin. Tapi kalau misalkan warnanya kok bening, terus ada bercampur darah, misalkan. Ya itu yang harus diwaspadai ya. Oke, baik. Ada yang masuk kembali, ada Teh Lutfia di Copong. Bagaimana cara untuk menyembuhkan kanker payudara? Terima kasih Dr. Neng Sari Rubianti. Silahkan. Bagaimana cara menyembuhkan kanker payudara? Baik. Jadi kanker payudara ini kita bagi 2 ya, stadium dini dan stadium lanjut. Nah, kalau misalkan stadium dini itu prognosis atau perjalanan sakitnya akan lebih baik gitu, angka harapan sembuhnya dibandingkan dengan stadium lanjut. Betul. Nah, kalau misalkan dari hasil biopsi misalkan ya, dari biopsi itu ada kanker gitu ya, tergantung dari besarnya tumor. Itu harus diangkat payudaranya ya, tekniknya mastektomi, terus ada juga yang radikal mastektomi gitu ya, jadi dioperasi betul-betul dibersihkan semua jaringan payudaranya. Ada juga yang tetap dipertahankan bentuk payudaranya, hanya diambil tumor dan sekitarnya, tapi dilanjutkan dengan terapi-terapi lain. Itu mempertahankan bentuk payudara ya, breast conserving surgery gitu, BCS. Jadi emang dipertahankan, tapi harus ada treatment tambahan kayak radiasi gitu, kemoterapi. Jadi bukan berarti sudah melakukan tindakan stop di situ enggak ya, tapi nanti ada berkelanjutan. Baik. Iya, berkelanjutan. Terus kalau yang udah lanjut gitu ya, lanjut ini ya ukuran tumornya sudah besar, sudah merusak bentuk dari payudara, sudah kena ke kulit, bahkan digerakkan dari dinding dada aja sudah keras gitu ya. Ya itu kalau misalkan hasil biopsinya ganas, itu ada namanya kemoterapi adjuvan. Jadi kemoterapi sebelum diangkat si tumornya. Ya jadi tumornya tuh udah nggak bisa diangkat lagi. Kalau diangkat nggak bisa ditutup lagi kulitnya, saking besarnya misalkan ya. Dan kerasnya itu ya. Dan kerasnya dan kulitnya rusak misalkan gitu. Ya itu mau nggak mau harus dikemoterapi dulu untuk tujuannya mengecilkan. Jadi mengecilkan payudara sehingga bisa diangkat gitu. Terus kalau misalkan setelah dilakukan kemoterapi adjuvan terus diangkat ya, di MRM gitu istilahnya, atau radikal mastektomi, itu dilanjutkan dengan kemoterapi terapeutiknya. Nah, selain itu kalau misalkan ternyata memang tumor payudara ini juga ada disebabkan dengan
penyebabnya itu karena hormon ya. Hormon ya. Jadi ada hormonal terapi, ada targeted terapi gitu. Pilihan-pilihan terapinya itu setelah pengangkatan payudaranya itu. Baik, Ya, baik, seperti itu itu. ya. Mudah-mudahan untuk Teh Lutfia ini membantu ya jawabannya. Kalaupun misalnya di antara keluarga Teh Lutfia ada yang ternyata memang sudah divonis kanker payudara, ini jangan stop di situ, jangan putus asa, tapi harus langsung konsultasikan dengan dokter spesialis ya dokter ya, supaya nantinya kedepannya bisa dicari jalan keluarnya, jalan penyembuhannya yang memang tepat seperti itu ya. Dan memang prolong journey ya, perjalanan panjang untuk menjadi sembuh itu. Iya, dan ini perlu dukungan dari semua ya dok ya, tidak hanya pasien itu sendiri, tapi juga keluarga, kemudian juga rekan-rekan dan sahabat dan lain sebagainya, karena biasanya confidence-nya itu turun ya dok ya, seperti turun, itu. Baik, betul. baik, mungkin untuk Insa Medina yang perlu informasi, ingin berkonsultasi sekali lagi dengan dokter Ningsari ini, silahkan bisa ini daftar dulu secara online ya dokter Anet. Bisa dokter untuk pendaftaran bisa langsung datang ke Rumah Sakit Medina atau online dulu, kan ini banyak yang ini. Aduh ditodong pertanyaannya, nggak apa-apa ya. Bisa dua-duanya kan ya. Bisa dua-duanya online ya. dan datang. Ya, soalnya banyak banget nih yang WhatsApp. Teh kalau misalnya ke rumah sakit katanya mesti daftar online dulu atau offline atau gimana gitu ya. Berarti boleh lah ya. Yang penting biar informasinya dapat, follow juga nih informasi-informasi dari Instagram Rumah Sakit Medina ya dokter ya. Baik, kalau untuk saya lagi nih jadwal dokter Ningsari? Jadwalnya Selasa dan Rabu itu di jam 2 sampai jam 4 sore. Kemudian hari Jumat sama di jam 2 dan sampai jam 4 sore. Kalau hari Sabtu itu pagi, bisa pagi. Gitu. Jadi buat Insa Medina yang karena kerja Senin, Jumat, Sabtu bisa lah ya cari waktu, periksakan diri supaya mendapatkan pengobatan yang sesuai dan juga tepat seperti itu. Sebelum kita closing, ada yang ingin disampaikan? Sebetulnya saya ini masih banyak pertanyaan. Iya, masih banyak yang nanti disambung lagi ya. Tapi ya kewajiban juga ya dok ya. Gak apa-apa. Nanti insya Allah mudah-mudahan sehat panjang umur, kita bisa bersua kembali di udara. Sebelum kita closing dokter, ada yang ingin disampaikan? Ya mungkin saya sering bertemu dengan pasien-pasien yang down gitu ya. Betul. Setelah diketemukan adanya benjolan. Jadi pada prinsipnya sih jangan berputus asa ya dengan karunia Allah, karena tingkat keberhasilan terapi sekarang udah lebih maju gitu ya. Terus pada prinsipnya sih selalulah berkonsultasi dan berhubungan dengan dokter spesialisnya ya gitu ya, maksudnya dengan orang yang tepat gitu. Betul. Karena di luar sana pasti akan banyak pengalihan ya. Mendingan ini dulu, misalnya herbal dulu atau apa. Saya tidak mengesampingkan yang lain ya, karena ilmu Allah itu luas ya. Betul. Ilmu Allah itu luas, cuman mari kita tetap rasional. Rasional, dihadapi dengan kepala dingin gitu ya, diikuti step by step arahan dari dokter gitu. Apalagi sekarang kan pemerintah juga mendukung dengan program JKN gitu ya, sehingga itu juga lumayan meringankan gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak noise-nya ya, gangguannya gitu ya. Udah ketemu dari dini, tapi karena penolakan gitu ya, penolakan dari atau pasiennya. Mungkin pengaruh dari luar juga. Misalkan akhirnya tetap datang ke kita dengan kondisi jadi lebih lanjut gitu. Jadi harus waspada, hati-hati, cari informasi yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat gitu ya. Sambil ya dukungan dari semua orang ya, keluarga yang terdekat gitu. Jangan lupa semangat ya, bahwa kita selalu berpikir bahwa apabila ada cobaan pasti insya Allah akan ada jalan keluar. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk kehadirannya. Nanti dijadwal lagi. Nanti jadwal lagi. Karena sebetulnya
masih banyak nih. Aku juga sebetulnya tadi itu boleh pengen nanti kita ngebahas tentang ngebahas yang materi ini lain-lain. tapi lebih dalam lagi. boleh. Karena ternyata ada angin segar juga, katanya ada vaksin dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu belum dibahas. Iya, betul. Baik, terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Sukses terus untuk dokter dan juga Iya. salam untuk semua keluarga besar Rumah Sakit Medina dan juga di rumah ya dokter ya. Terima kasih. Baik, Iya. baik Insan Medina, itu tadi kita sudah bincang-bincang ya. Ini beneran bincang-bincang itu bincang-bincang segar gitu kan, bincang segar, bincang sehat dan bugar di sore hari ini. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa bersua dengan Dr. Nengsari Rubianti SPB yang merupakan dokter spesialis bedah umum di Rumah Sakit Medina, dan juga di sini sudah memberikan pencerahan. Kita juga jadi tahu cara deteksi dini kanker payudara itu seperti apa, dan alhamdulillah juga sudah mengedukasi ya, terutama kita para wanita mengenai kanker payudara, pencegahannya seperti apa, mendeteksinya seperti apa, dan alhamdulillah kita juga jadi lebih aware juga untuk diri kita ya, seperti itu. Baik, jangan kemana-mana, tetap di sini di 105,3 Radio Kesehatan Medina FM.